Jangan lakukan kalau gak mau rugi. Faktor penghalang rezeki. Setiap orang pasti mengharapkan hidupnya selalu dilimpahkan rezeki dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kedua hal tersebut telah ditentukan sesuai kadar dan porsinya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Rezeki terbagi menjadi dua macam, yakni materi dan non-materi. Contoh rezeki berupa materi adalah uang, gaji, jabatan, dan kendaraan. Sedangkan rezeki non-materi dapat berupa kebahagiaan, keselamatan, dan kesehatan. Perbuatan baik dipercaya bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tak terduga. Namun, ada kalanya pintu rezeki seseorang tersendat-sendat. Apa penyebab rezeki seret dalam Islam? Secara bahasa, rezeki berasal dari kata al-rizq yang berarti pemberian. Para ulama mendefinisikan rezeki sebagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada banyak penyebab rezeki seret dalam Islam. Salah satunya adalah syirik. Ini termasuk perbuatan dosa besar yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka kelak rezekinya akan ditahan. Mengutip buku Dosa-dosa Jariyah, karya Rizam Aizid, harta yang diperoleh atas bantuan jin hanyalah fata morgana. Harta tersebut seolah datang, padahal tujuan utama jin adalah untuk menghalangi rezeki seseorang. Jin akan selalu membisikkan keraguan dan kebimbangan dalam hatinya, sehingga seseorang akan sulit berpikir jernih dalam mencari rezeki. Orang tersebut akan mudah putus asa dari rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itulah, jin berupaya melemahkan umat muslim, sehingga mereka lebih memilih cara yang haram dan instan demi mendapatkan harta. Dalam surat Al-Mulk ayat 21 Allah berfirman, atau siapakah ia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Didik Andriawan dalam bukunya yang berjudul Mengubah Nasib dengan Al-Quran menyebutkan bahwa penyebab rezeki seret ialah tidak adanya relasi bisnis. Dalam Islam, tali persaudaraan pada relasi bisnis akan menciptakan hubungan yang lebih sehat, sehingga seorang muslim akan terhindar dari unsur kecurangan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang merasa senang bila dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan atau silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Pertama, karena menganggap rezeki itu sudah diatur sehingga memilih untuk tidak bekerja secara sungguh-sungguh. Kedua, karena perbuatan maksiat dan yang diharamkan dalam Islam, ini adalah salah satu faktor utama mengapa rezeki seseorang hamba seret. Ketiga, karena kufur atau tidak bersyukur dan mencerca nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, karena pelit dan tidak senang mengeluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, melakukan tindakan yang dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga dalam hal ini adalah meyakini sesuatu mendatangkan manfaat dan semacamnya. Yang keenam, tidak membayar zakat. Yang ketujuh, lupa dengan nikmat yang telah Allah berikan dan justru menyandarkan suatu nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu sibuk bekerja untuk mendapatkan keberlimpahan harta. Kalaupun mendapat harta yang berlimpah karena kerja kerasnya di dunia, harta tersebut menjadi tidak berkah karena kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan dan terlalu sibuk dengan dunia. Dan yang terakhir, memakan uang haram. Uang haram ini jelas tidak berkah meski secara fisik memiliki harta yang berlimpah. Ingatlah bahwa seorang muslim harus menjemput rezeki dengan cara halal dan thayyib, serta berdasarkan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, jalan utama untuk membuka pintu rezeki seseorang adalah dengan memohon ampun atas dosa-dosa tersebut dan beristighfar.
Dengan begitu, pintu rezeki pun akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala.